Oke, kali ini kita mau membahas case dari salah satu klien saya mengenai eh, ongkos angkut yang dia bayar duluan ya. Jadi jatuhnya itu dia nanti ke piutang ya. Nah, nanti pembayaran ini akan memotong ongkos angkut karena dia bentuknya jasa. Ongkos angkut ini eh, akan memotong uang muka yang sudah diterima oleh eh, kita anggap supplier dia ya. Nah, yang pertama kita harus buka dulu daftar suppliernya ya. Itu di bagian pembelian ya, di bagian pemasoknya nanti namanya siapa. Nah, yang paling penting itu kita bisa setting di bagian pembeliannya ya. Ini nanti akun utangnya apa gitu ya. Nah, nanti di sini saya sudah buat terlebih dahulu ya. Namanya utang usaha ongkos angkut ya. Uang mukanya di sini kita buat namanya piutang ya. Bisa ke piutang ongkos angkut. Jadi ini akun ini sudah kita input terlebih dahulu di bagian di sini ya. Pertama untuk hutangnya ya. Jadi kalau kita ada bayar dia jasa, beli jasanya kan itu accurate akan menganggap ke hutang dulu ya. Nah, kita harus buat dulu hutangnya ya di sini. Nah, untuk uang muka yang diterimanya kita anggap masuk ke piutang ya. Nanti ini untuk jasanya ya. Nah, ini kalau sudah kita terapkan, kita simpan ya. Nah, di barangnya kita harus buat terlebih dahulu ya nama barangnya ya, biaya ongkos angkut ya. Nah, ini akunnya ini di bagian akun beban kita harus atur ke biaya ongkos angkut. Nah, akun ini tidak akan langsung keluar, jadi kita harus atur dulu di bagian pengaturan, itu di bagian preferensinya ya. Nah, di bagian preferensi itu masuk ke bagian akun perkiraan. Nah, akun yang dimana akun ini sudah kita buat terlebih dahulu, baru kita pilih di sini. Kalau udah selesai kita simpan dan nanti dia bisa dipilih di bagian non persediaan ini ya, pada saat pembuatan biaya ongkos angkutnya. Kalau sudah selesai simpan. Nah, case-nya adalah beliau ada saldo awal di awalnya ya. Jadi mau nggak mau ini kita harus akui dulu uang mukanya ya. Ini uang muka pembelian ya. Ini masuk ke si Andi ya. Ini kita pilih ke si Andi, ini tanggal berapa? Kita anggap per 31 Desember gitu ya. 2023 gitu ya. Nah, ini uang mukanya berapa gitu ya. Mungkin kita bilang 150 juta gitu contoh ya, 150 juta. Nah, ini kita buat dulu nomor fakturnya ya. Nomor fakturnya ini kita nomor fakturnya apa ya. Nah, ini kita proses ke pembayarannya. Nah, uniknya di pembayarannya ini kita tidak kita anggap ini bulan 9, sorry, karena ini database-nya dia di bulan 9 ya. Jadi kita anggap bulan 9 ya. Nih ya. Nah, uniknya di sini ya, pada saat kita mau proses pembayarannya, kita dianggap sebentar ya, saya akan lihat dulu di pengaturan saya buat tanggal mulai tanggal berapa. Oke, 1 bulan 10 ya. Oke, kita berarti kita anggap di tanggal 1 bulan 10 ya. Nih. Nah, kita proses. Nah, uniknya di sini dia tidak mengeluarkan dana dari kas banknya. Nah, tapi tetap di bagian bank ini kita pilih bank atau kas kecil. Cuma di sini ini kita pilih informasi diskon ya. Ini masukin 150 juta ya. Sorry, nilainya nilainya 150 juta. Nah, di sini akunnya yang dipilih adalah harus ke akun opening balance. Sebentar ya, kita pilih akun, harusnya ke bagian akun modal ya, nih ekuitas saldo awal ya, baru kita lanjut. Nah, ini kita tanggal bayarnya tetap sesuai dengan tanggal
1 Oktobernya ya, tanggal berapa. Ini kita kalkulasi harusnya dia 0 ya, baru kita simpan. Nah, ketika ada pemotongan biaya input seperti biasa ya, masuk ke pembelian. Ini kita masuk ke faktor pembelian ya. Oke, kita ada ke suppliernya si Andi. Contoh kita ada ongkos angkut ya, kita bayar tagihan dia ongkos angkut, cuman dia contoh nih nilainya mungkin 5 juta gitu ya, contoh ya. Nah, ini mau memotong uang muka yang tadi 150 juta ya. Ini kita tinggal ambil nih, pilih uang muka ya. Nah, ketika udah dipilih uang muka, dia keluar ya. Di sini kita rubah uang mukanya. Uang mukanya dirubah senilai 5 juta gitu ya. Nah, kalau dia ada tarik uang muka lagi, ini faktor ini tidak, kalau sudah oke, dia tidak akan ke proses ke pembayaran lagi karena sudah dianggapnya selesai ya. Sorry, ini karena masalah faktur, nomor fakturnya nomor berapa, dia harus minta ya nomor fakturnya mungkin 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini ketika kita proses ke pembayarannya, dia tidak akan ada untuk pembayaran lagi karena dia sudah 0 ya. Jadi dianggap sudah lunas. Nah, bagaimana kalau bertambah lagi uang muka pembeliannya? Sama, jadi kita inputnya di bagian uang muka pembelian ya. Kita input lagi ke uang muka pembelian, tetap namanya si Andi ya. Nah, ini nilainya berapa? Contoh 2 juta. Nah, di sini minta nomor fakturnya nomor Bapak ya. Nomor fakturnya nomor Bapak ya, ini kita buat ini DP kesekian-sekian gitu ya. Nah, di sini diproses. Nah, pada saat pengeluaran ini, dananya ini kita keluar dari mana. Jadi ini harus kita lihat dananya keluar dari mana. Oke, kalau dari bank ya udah tinggal bank. Nah, nanti untuk pemotongan uang mukanya kesekian kalinya lagi, itu di bagian pembelian, faktur pembelian ya. Nanti dia ada pilihan ya. Contoh nih, biaya angkutnya mungkin kita bilang 130 gitu ya, 130 juta ya. Nah, nanti di sini penarikannya nih kita ambil ya, uang muka nih. Nah, dia ada 2 ya. Yang pertama masih ada sisanya, yang kedua yang 2 juta. Nah, tinggal pilih seperti itu ya. Demikian solusi yang bisa saya informasikan untuk di Accurate Online. Ini untuk pencatatan di Accurate Online ya. Jika ada yang mau dibuatkan video lagi, nanti tinggal komen di bawah, nanti saya usahakan buat. Jadi beberapa case dari klien saya akan saya buatkan videonya di YouTube ini. Jadi tolong di subscribe untuk dipantau apakah permasalahan Bapak Ibunya terjawab di beberapa video YouTube saya. Terima kasih.